Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin gak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalnya kalian buka posisi semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung, linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampean bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Di minggu lalu kan gue sempat bilang teman-teman bahwa penurunan atau breakdown yang terjadi mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 9 ini ada kemiripan dengan yang terjadi dari tanggal 15 sampai tanggal 19 teman. Bahkan sejauh ini pump yang kemarin terjadi teman ya, ini kita langsung kena reject lagi. Sejauh ini sama persis teman ya, sejauh ini sama persis dengan yang satu ini. Kalian bisa lihat yang satu ini teman, kita naik teman di sini ya. Kita mantul, tetapi kita mantulnya itu nggak melebihi yang sebelumnya nih teman ya. Ini yang sebelumnya 61 dan kita mantul hanya sampai level mendekati 60. Nah, kalau yang satu ini juga sama. Ini resist sebelumnya kan di level 43,5. Dan ini juga sama, ini ya ada di level 427, abis itu saat ini kita kena penolakan teman. Jadi sejauh ini sama persis dengan skenario sebelumnya yang terjadi di bulan November. Dan gue udah bilang memang kemungkinan besar ya kemarin ya, kita ini nggak bakal bisa balik ke level 45 nih. Candle closing dalam satu minggu ya maksud gue ya, bukan artinya di minggu ini kita nggak bisa. Candle closing gue bilang ada kemungkinan besar kita nggak bisa balik ke level 45 karena ya memang kemarin faktanya bahwa kita memang masih berada di level 41 dan 42 dan ini persis banget kita udah membuka open candle satu minggu terbaru mulai dari tanggal 10 sampai 17. Tetapi kalau misalnya kita baca dari technical sebelumnya ini kurang oke teman karena kita closing di candle mingguan ini di bawah teman dan ini nggak begitu baik gitu ya. Jadi kalau misalnya closing di bawah seperti ini kecenderungannya di minggu berikutnya memang ada potensi penurunan lebih lanjut. Itu memang faktanya seperti itu teman. Tetapi kalau misalkan ekornya itu bisa di atas gitu ya, let's say kita turun ke bawah tetapi ekornya bisa let's say di level 45 atau 46, contohnya seperti apa yang terjadi di crash di bulan Mei ini ya, kita sempat nge-wick ke bawah tetapi kita balik ke atas ya ada potensi di candle berikutnya hijau seperti apa yang terjadi juga di tanggal 28 Juni ini. Nah, tapi kalau misalkan kita di bawah teman-teman ya ada potensi bahwa ada downside momentum lagi gitu ya. Meskipun ya memang kita tahu overall trendnya ini dari bulan Maret sampai saat ini masih uptrend gitu dengan ini sebagai titik support terakhir di area level 40 ini. Tetapi ya memang dari teknikal beberapa minggu ini memang ini ada menandakan bahwa kita ada kecenderungan lebih besar untuk 70% kita balik ke bawah dibandingkan 30% balik ke atas. Mungkin gue berharap ini mengulangi candle yang satu ini teman-teman ya. Jadi ini kan kita udah gambar dua garis teman-teman ya. Dua garis mulai dari bulan Maret sampai bulan Juni ini, Maret tahun lalu pastinya. Dan ini kita ketemu lagi nih teman-teman ya. Jadi kita sempat nge-wick ke bawah teman-teman. Ini persis 3 minggu setelah kita gambar garis yang terjadi tanggal 21 Juni. Ini kita sempat nge-wick ke bawah lagi di sini ya. Tetapi kita closingnya hijau teman-teman, bullish engulfing langsung ya untuk candle satu minggunya. Nah menurut gue itu satu-satunya harapan dan cara untuk menyelamatkan Bitcoin gitu. Dengan cara mungkin aja kita ke bawah gitu, mungkin kita ke bawah let's say ke level 38 gitu. Kalau misalnya ini skenario-nya mengulangi yang sebelumnya teman-teman ya, mengulangi yang di bulan Juli. Nah, tapi ya
Kalau menurut gue ya, dari yang gue lihat sih, ini kan kita udah nggak ada support gitu ya. Kita lihat memang support terakhir di level 40,5, dan memang udah nggak ada support selain mendekati level 30. Jadi sih kalau secara logika harusnya langsung crash mendekati level 30, tetapi langsung bounce back, langsung balik ke atas lagi. Itu yang kita inginkan gitu. Atau enggak, atau misalkan nggak mendekati level 30, tetapi hanya turun ke level 38 atau 39, dan kita langsung balik ke atas ya, membentuk candle hammer. Jadi di candle mingguan ini dari tanggal 10 sampai 17 bisa menjadi hijau, teman. Jadi kita mengulangi pola candle yang seperti ini. Tetapi yang memang kemungkinan besarnya karena memang udah nggak ada support gitu ya, apa daya gue bisa bilang ya harusnya sih mendekati level 30 baru kita mantul balik ke atas. Selama teman-teman, ini kan kita masih masuk pertengahan gitu ya, masih tanggal 10 Januari. Jadi ya bisa dibilang selama kita, let's say in worst case scenario, kita mendekati level 30 untuk crash berikutnya ya, mengulangi pola yang besar seperti ini tanggal 34 Desember terjadi. Selama kita, meskipun kita turun mendekati level 30, di akhir bulan kita bisa balik ke atas lagi nih. Bisa balik ke level 40 lagi, itu masih bullish untuk Bitcoin, teman. Tetapi ya memang itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bitcoin juga. Kalau misalkan di akhir bulan kita masih stay di level 30.000, teman ya, ini in case kita memang udah breakdown gitu ya, udah breakdown dan kita masih stay di level 30.000 sampai akhir bulan, itu cenderung gak begitu baik untuk Bitcoin, dan memang ada potensi reversal untuk Bitcoin sudah memasuki bear market. Yang pasti itu nggak ada yang mengharapkan seperti itu, karena memang prediksi di akhir tahun memang overall dikarenakan trennya masih up seperti ini, potensinya mencapai 2 miliar itu masih lebih besar dibandingkan potensi turunnya atau potensi reversal bear market. Itu hanya terjadi bila kita closing candle di bulan Januari ini di level 30.000. Itu sebabnya kenapa memang bulan ini tuh benar-benar penting banget dan menentukan kemana arah Bitcoin berikutnya gitu ya. Di bulan Januari ini benar-benar penting banget untuk bulan-bulan berikutnya bagi Bitcoin. Jadi menurut gue ini yang kalian harus tahu teman-teman ya, di bulan Januari ini sendiri ini memang momen penentuan banget ya menurut gue ya. Kemana bulan Februari Bitcoin, kemana bulan Maret, April, Mei, Juni, ini menurut gue ditentukan sama bulan Januari ini. Jadi awal tahunnya bakal kayak gimana, apakah kita bakal ending closing candle bulanan di level 30.000, itu adalah fase bearish untuk Bitcoin, atau kita let's say worst case scenario kita balik ke level 30 tetapi kita langsung mantul ke atas lagi. Itu skenario bullish untuk Bitcoin untuk bulan Februari sampai menjelang akhir tahun. Dan untuk skenario yang ketiga, ya maybe kita udah mantul gitu, entah dari level ini kita 41 udah balik lagi ke atas, membentuk pola bullish engulfing, kita closing candle di level 4748. Khusus untuk minggu ini, yang sebenarnya ini adalah chance yang lebih kecil pastinya. Kalau ini terjadi, ini memasuki probabilitas 30% gitu. Atau bahkan kita turun sedikit gitu ke level 38, tapi kita langsung mantul balik ke atas. Jadi 38 sedikit gitu ya, kita balik lagi ke level 45, 46, itu juga bullish untuk Bitcoin, tetapi itu memiliki chance yang menurut gue 30% juga gitu. Memang 70%-nya dengan kita closing candle di bawah seperti ini teman-teman ya, ini menurut gue chance-nya memang potensinya lebih ke mendekati level 30.000, karena memang kalau misalkan secara logika break support di bawah level 39.600 atau ya psikologisnya level 40.000, itu benar-benar udah nggak ada support sama sekali sampai mendekati level 30.000. Bisa aja ini menjadi crash terakhir teman untuk Bitcoin ya. Kalau misalkan skenario terburuk terjadi, ini menjadi crash terakhir untuk Bitcoin, sekaligus ini menjadi pola double bottom sebelum kita naik lagi. Nah itu kalau menurut pendapat gua. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa teman, sampai jumpa di next video. Dadah.